Eta cerita bermula dengan memperlihatkan seorang ibu bernama F beserta kedua anaknya bernama Josh dan Izzy yang sedang ada di dalam mobil. Tidak lama teman Josh yang bernama Riley lewat bersama ayahnya yang bernama Sam. Namun di sini F merasakan ada yang aneh hingga tiba-tiba saja jalannya amblas. Oh my God. Melihat itu E pun langsung tancap gas untuk pergi, namun sial mobil malah menabrak mobil yang lain. Hingga akhirnya mau tidak mau mereka pun langsung berlari seedan-edannya. Dan di sini Josh melihat anak kecil yang terjatuh dan langsung menolongnya, namun hal itu membuatnya tertabrak oleh orang-orang yang sedang berlari. Melihat itu E pun langsung pergi untuk menolong anaknya. Tapi tiba-tiba bukan hanya anaknya saja, E pun juga ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Namun untung saja Izzy langsung menolongnya dan mencoba untuk menarik ibunya. Tapi di sini E lebih memilih melepaskan pegangannya daripada anaknya ikut jatuh ke dalam lubang tersebut. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Gavin yang mana dirinya ini adalah mantan suaminya F. Namun tiba-tiba saja saat itu Gavin melihat kilasan tentang burung prasejarah. Ternyata Gavin sendiri dulunya adalah seorang pilot, tapi dirinya harus pensiun karena mengalami kecelakaan. Dan di sini Gavin berniat akan kembali melamar sebagai pilot di angkatan udara. Namun Gavin ditolak karena pernah mengalami kecelakaan. I looked at your file, Gavin. Said your plane crashed in the desert 3 years ago. Setelah itu Gavin melihat berita tentang sebuah lubang besar yang tiba-tiba saja muncul di tengah kota. Tidak lama Izzy menelponnya dan mengatakan bahwa ibu dan juga adiknya masuk ke dalam lubang tersebut. Yang mana di sini Gavin pun mencoba untuk menenangkan anaknya. Namun tiba-tiba saja muncul ratusan burung prasejarah dari dalam lubang tersebut. Di mana hal itu pun membuat mereka semua langsung terdiam, dan ternyata burung itu sama seperti yang ada dalam kilasan Gavin. Di sisi lain ternyata F yang jatuh ke dalam lubang tersebut masih hidup dan dirinya terbangun di sebuah lembah. Di sini F pun merasa bingung dan tidak tahu ada di mana. Kemudian dirinya melihat sebuah cahaya di atas langit dan juga sebuah batu yang terdapat ukiran tangan. Setelah itu F pun langsung pergi untuk mencari anaknya yaitu Josh. Dan tanpa disadari ternyata cincin kalungnya terjatuh di dekat batu tersebut. Dan tanpa disangka di sana F malah bertemu dengan seorang pria bernama Coleman. Kemudian mereka melihat kepulan asap dan F langsung pergi untuk melihatnya. Wait. Sesampainya di sana F melihat orang-orang yang selamat dan juga mobil yang berserakan. Hingga akhirnya di sini F pun bertemu dengan Josh. Kemudian saat itu mereka pun bertemu dengan Riley yang sedang mencari sinyal, dan di sini mereka semua merasa bingung dan bertanya-tanya sedang ada di mana mereka ini. Kemudian Coleman mengatakan bahwa mereka masuk lewat cahaya yang ada di atas, dan mungkin saja tempat ini adalah Los Angeles pada zaman prasejarah. Kemudian Sam menyuruh kepada mereka untuk mengumpulkan semua makanan yang ada. I say we gather supplies, see what's here. He's right. We should spread word throughout the clearing. What is it? My wedding ring, it's gone. It must have fallen off in the woods. Hey, I'm Scott, by the way. You know the things kill your brain cells, right? I don't know. Maybe we're just in an episode of Lost. Namun di sini Riley malah menemukan heroin di dalam bagasi mobil. Melihat itu seorang pria bernama Scott berniat akan mengambilnya, namun jelas saja Riley melarangnya. Yang mana ketika F dan Joe sedang mencari makanan, tiba-tiba saja datang serigala dan mereka pun langsung berlari seedan-edannya. Namun ternyata datang serigala yang lain dan Scott yang ketakutan malah mengunci pintu mobilnya, sehingga Riley pun langsung bersembunyi di kolong mobil. Sam yang melihat anaknya dalam bahaya langsung membunyikan klakson mobil, yang alhasil serigala itu pun langsung menyerang Sam. Namun salah satu dari mereka dengan beraninya melawan serigala tersebut, sehingga dirinya pun harus menjadi korban karena demi menyelamatkan anaknya. Sementara itu serigala yang lain berhasil menerkam Josh.
Akibat serangan itu, Josh mengalami luka parah pada perutnya dan Sam yang merupakan seorang dokter pun mencoba untuk menolongnya. Sementara itu di masa sekarang seorang ilmuwan bernama Sophia mengatakan bahwa lubang sinkhole ini adalah yang paling besar yang pernah terjadi dan kemungkinan besar orang-orang yang masuk ke dalam lubang itu tidak ada yang selamat. Mendengar itu Izzy pun merasa sangat sedih. Namun di sini Gavin melihat kilasan bahwa F masih hidup. It's okay, Dad. What you're seeing, it's not real. It's your mom and Josh. What are you talking about? I know how it sounds. But it's not just them. And tell them what? What if there are people alive down there, Iz? Kemudian saat itu mereka pun memasukkan sebuah drone untuk melihat lubang tersebut. Namun ketika masuk dan mencapai cahaya, tiba-tiba saja drone itu langsung mati. Sementara itu kondisi Josh semakin parah dan membutuhkan antibiotik secepat mungkin. Kemudian F mengatakan bahwa dirinya pernah melihat mobil ambulans ketika sedang mencari Josh. There was an ambulance. I saw it. Riley, she'll look after Josh, right? Sure. Lalu F dan Sam pun langsung pergi untuk mencari mobil ambulan tersebut, yang mana dalam perjalanan mereka melihat Coleman yang berniat akan mengakhiri hidupnya. Namun untung saja mereka berhasil mencegahnya dan mengajak pria itu ikut dengan mereka untuk mencari mobil ambulan. I'm supposed to be out there looking for an ambulance for supplies for my son, but I'm not going to do that because I can't leave you here. I saw the ambulance. You did? Where? Thank you. I said maybe. Sementara itu Gavin meminta izin untuk bertemu dengan Sophia dan juga Adam, namun penjaga itu melarangnya sehingga Izzy pun membawa ayahnya untuk pergi. Kemudian bibi Izzy yang bernama Jessica pun datang, namun di sini Gavin kembali melihat kilasan tentang drone yang jatuh. Tidak lama Gavin melihat Sophia dan juga Adam, lalu dirinya pun menyampaikan bahwa mereka semua masih hidup, tapi Sophia dan juga Adam tidak percaya. Kemudian Gavin mengatakan bahwa dirinya melihat drone yang baru saja jatuh ke tempat orang-orang tersebut dan Gavin berharap agar pihak pemerintah segera mengirim tim untuk menyelamatkan mereka. Namun ya, tetap saja Sophia dan Adam tidak percaya. I'm very sorry for your loss. Sepulangnya ke rumah, Gavin pun langsung melihat foto dari F yang sedang ada di samping batu, dan Gavin kembali melihat kilasan tentang batu tersebut. Karena penasaran saat malam poek, Gavin pun langsung pergi ke tempat batu tersebut berada dan langsung menggalinya. Namun tiba-tiba saja Izzy dan bibinya datang dan menyuruh kepada ayahnya untuk pulang. Namun tentu saja Gavin menolaknya. Lalu tiba-tiba Gavin melihat sebuah cahaya dan ternyata itu adalah cincin milik F. Tentu saja hal itu pun membuat mereka merasa heran bagaimana bisa cincin tersebut bisa ada di sini. Your mom and Josh are alive. And I'm gonna find them. Sementara itu seorang wanita bernama Mary Beth menembakkan sebuah flare dan tiba-tiba saja ada seorang kakek misterius melihatnya dengan memakai baju primitif. Di waktu yang sama, akhirnya mereka berhasil menemukan mobil ambulans. Namun tiba-tiba F mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah harimau prasejarah dengan taring yang sangat panjang. Melihat itu mereka pun ngagebeg rewas dan langsung saja berlari seedan-edannya. Tapi sialnya datang harimau yang lain dan langsung mengejar mereka. Kemudian mereka turun ke bawah untuk bersembunyi di bawah batu dan hal itu pun berhasil membuat harimaunya pergi. I want to keep moving. Eve, we all want to save your boy. Let's go. Come on, Ty. Dirasa sudah aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun ternyata harimau itu masih menunggu mereka dan langsung menyerang Sam, membuat Sam terjatuh ke dalam jurang. Lantas F dan Coleman pun langsung berlari seedan-edannya. Dan untung saja harimau itu masuk ke dalam sebuah jebakan. Namun justru hal itu membuat mereka semakin takut karena itu artinya ada orang lain selain mereka di tempat ini. We're gonna look for Sam. Come on. Kemudian mereka pun berusaha untuk memanggil Sam, namun tidak ada jawaban hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun ke jurang tersebut. Sementara di masa sekarang Gavin melihat di TV ada seorang profesor mengatakan bahwa burung tersebut bukanlah burung yang ada di zaman sekarang. Kemudian Gavin mengatakan kepada Izzy bahwa burung itu berumur ribuan tahun, yang mana itu artinya F dan juga Josh masuk ke zaman burung itu berasal. Namun tetap saja Izzy masih belum percaya kepada ayahnya. Not even sure I believe it myself, but
maybe we can prove it. Singkat cerita, saat pagi Chang, Gavin dan Izzy pun pergi menemui Profesor Sen, dan Gavin mengatakan jika burung itu berasal dari zaman prasejarah, dan itu artinya orang-orang yang masuk ke dalam lubang sinkhole tersebut ada di zaman prasejarah dan masih hidup. Oleh karena itu Gavin meminta agar Sen mau membantunya, akan tetapi Sen menolaknya karena dirinya hanyalah seorang ilmuwan, dan ternyata dari tadi ada yang sedang memperhatikan mereka. Sementara itu F dan Coleman masih mencari Sam. No, I'm good, thanks. You don't need any. Dan untung saja setelah lama mencari akhirnya mereka berhasil menemukan Sam yang mengalami luka pada bagian punggungnya. Kemudian F dan Coleman pun membantu Sam untuk berdiri. Akan tetapi Sam tidak kuat, lalu Sam pun menyuruh kepada F untuk pergi dan memberikan obatnya kepada Josh. Namun F yang punya rasa kemanusiaan maksudnya, tidak mau meninggalkan Sam begitu saja. Lalu mereka pun kembali mencoba membantu Sam untuk berdiri. Awkward, but I'm just gonna say it. I need a bathroom buddy. Dude, I can't. I have to look after Josh. Hello? Di sisi lain, seorang wanita bernama Veronica meminta bantuan kepada Scott untuk mencari ayahnya yang dibawa pergi oleh serigala, yang mana dalam perjalanan mereka melihat jejak kaki serigala dan merasa bahwa mereka ada di jalan yang benar. But if it is, it could mean we're in the right area. Hey, marijuana? It's medicinal. Drugs are a sin. We must be close. I think we lost the trail of blood. Saat kembali melanjutkan pencarian di sini, Scott melihat sekelompok unta yang akan minum di air yang beracun. Lalu dirinya pun langsung mencegah unta tersebut untuk minum. Dan tanpa disangka di tempat itu juga Veronica berhasil menemukan ayahnya yang sudah meninggal tergeletak di tengah batu berbentuk tangan. Dengan perasaan sedih kemudian Veronica pun langsung menguburkan ayahnya. Sementara itu ternyata Sam sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, sehingga dirinya pun menyuruh kepada F untuk pergi sendiri karena anaknya sangat membutuhkan obat tersebut, dan akhirnya mau tak mau F pun langsung pergi. Take care of him. Take it. Di waktu yang sama Josh merasa sangat kesakitan karena lukanya mengalami infeksi dan hal itu membuatnya langsung pingsan. Namun beruntungnya F keburu datang dan langsung menyuntikkan obatnya. Is everything all right? Yeah. Sedangkan di masa sekarang ketika Gavin akan pergi, dua orang yang tadi memperhatikannya datang dan meminta kepada Gavin untuk ikut dengannya sekarang juga. Dan setelah sampai, Sofia mengatakan bahwa sekarang dirinya percaya kalau mereka masih hidup. Oleh karena itu Sofia meminta kepada Gavin untuk menyelamatkan mereka dengan masuk ke dalam lubang tersebut menggunakan pesawat miliknya. I believe there's a world beyond it, and somehow you might be the only one who can see it, Gavin. There's something else we need to show you. Sementara itu akhirnya Josh pun mulai membaik, kemudian Riley pun bertanya pada F di mana ayahnya. F mengatakan bahwa Sam mengalami luka pada punggungnya akibat dikejar oleh harimau dan sekarang sedang bersama dengan Coleman. Mendengar itu Riley pun marah kepada F dan langsung pergi. Sementara itu Coleman dan Sam kembali melanjutkan perjalanan. Dizziness, shortness of breath. You won't make it. You need help. Namun baru saja mereka beristirahat, tiba-tiba ada suara kokorosakan di belakang mereka, yang ternyata itu adalah Lucas, anaknya Mary Beth, yang merupakan pemilik dari barang haram tersebut. Hello? Sementara itu Veronica yang sudah kembali mengatakan pada adiknya kalau ayah mereka sudah meninggal. People, we don't know them. They won't understand us. We'll just forget this ever happened, okay? Kemudian saat itu Scott memberitahukan kepada Riley bahwa dirinya baru saja menyelamatkan 8 unta yang akan minum air racun. Dan anehnya setahun yang lalu dirinya menemukan fosil dari unta tersebut di tempat yang sama. Dan Scott merasa bahwa dirinya akan merubah sejarah. Tidak lama Sam, Lucas, dan Coleman datang. Tentu saja hal itu membuat Riley sangat merasa senang. How you doing, Sam? I'm fine. Josh. I love you so much. Love you too.
Sementara itu, Sophia membawa Gavin melihat pesawat yang akan Gavin gunakan untuk menolong orang-orang yang masuk ke dalam lubang tersebut. And to launch a rescue mission, but we couldn't. Sementara itu, F bermimpi tentang putrinya Izzy yang pada saat itu mencoba untuk menolongnya. Setelah terbangun, F pun langsung bertanya kepada Riley tentang keadaan ayahnya. Namun Riley masih marah karena kemarin F sudah meninggalkan ayahnya. I can bring you something back if you like. I'm sorry about what happened. Sedangkan di luar mereka semua sedang dibagikan makanan. Tapi di sini Mary Beth tidak bersyukur karena hanya mendapatkan keripik saja. Namun tiba-tiba dari dalam hutan muncul kungkang yang ukurannya sangatlah besar. Melihat itu spontan mereka semua yang ketakutan pun langsung bersembunyi. Dan ternyata kungkang itu sedang kelaparan sehingga langsung memakan makanan milik mereka. Dan setelah makanan itu habis, dengan watadosnya kungkang itu pun langsung pergi. There's nothing. It's all gone. Kemudian Scott menjelaskan bahwa kungkang itu hidup pada zaman prasejarah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Itu artinya mereka semua ada di zaman prasejarah. Namun tentu saja mereka semua tidak percaya. Kemudian F mengungkapkan bahwa dirinya pernah melihat harimau dengan taring yang sangat panjang. Akan tetapi Lucas tidak percaya dan langsung pergi. And that is what brought us here. We all fell through the same light. We need to hunt. And I'm getting the hell out of here. Sementara di masa sekarang, Sophia yang tahu kalau Gavin pernah mengalami kecelakaan meminta kepada Gavin untuk mencari pilot yang lain karena pihak Angkatan Udara tidak mengizinkan Gavin untuk menjadi pilot. Kemudian Gavin menyarankan agar temannya saja yang menjadi pilotnya dan Sophia pun memperbolehkannya. Tidak lama teman Gavin yang bernama Levi Delgado pun datang dan ternyata Levi ini adalah seorang tentara Angkatan Udara. Point on the mission. It's nice to meet you. Let's get to it. Sementara itu Lucas berniat akan pergi untuk meminta bantuan pada orang yang sudah lebih dulu tinggal di sini. Namun ibunya mencegahnya karena hal itu sangatlah berbahaya, apalagi tidak ada orang lain yang tinggal di sini selain mereka. Kemudian saat itu Lucas pun mengambil kayu dan melemparkannya pada perangkap binatang. Dan kini ibunya pun menjadi yakin bahwa ada orang lain yang tinggal di sini selain mereka. What do you say we look together? Di sisi lain, F dan Coleman sedang membuat perangkap untuk binatang. My dad really wanted a boy, Go on then. but it never happened because of the accident. You said it yourself. You were running late at work. If we're gonna find any rabbits, Dan tidak membutuhkan waktu lama mereka pun berhasil menangkap seekor kelinci. Namun sial, tiba-tiba seekor beruang yang lapar datang. Lantas F pun langsung melepaskan kelinci itu untuk mengalihkan beruang tersebut. Namun ternyata beruang itu ingin makanan yang lebih besar dan langsung saja mengejar mereka. Kemudian mereka pun langsung bersembunyi di dalam gua. Akan tetapi beruang itu berusaha untuk masuk ke dalam sehingga mengakibatkan jalan masuknya tertutup oleh batu. Sementara itu kondisi dari Sam semakin parah dan dirinya meminta kepada putrinya untuk mengeluarkan cairan putih yang ada di punggungnya. Tapi Riley menolaknya karena dirinya terlalu takut. Kemudian Sam pun menegaskan kalau bukan Riley, siapa lagi? Not we. You. I'll guide you step by step. This is crazy. There's no one else here who can do it. Mendengar itu Riley pun tidak ada pilihan lain dan langsung meminta bantuan kepada Josh dan juga Scott untuk mencarikan obat bius serta alkohol. Di sini Scott teringat dengan heroin yang dirinya temukan dan langsung pergi untuk mengambilnya. Thank you. Just hurry, please. Hold on. I may have an idea. Di sisi lain, Coleman berusaha untuk memindahkan batu tersebut. Namun tidak lama mereka melihat ada yang datang. Ternyata itu adalah Lucas dan ibunya yang sedang mencari jalan keluar. Lalu Coleman pun memberitahukan bahwa jalannya sudah tertutup karena ada beruang besar yang mencoba untuk masuk ke dalam. Hingga akhirnya mereka pun mencari jalan yang lain. one argues like family, mate. Sementara itu Josh dan Scott sudah kembali dengan membawa heroin. Tapi di sini Riley marah karena menyangka mereka akan membunuh ayahnya. Namun saya mengatakan memang benar kalau heroin bisa digunakan untuk obat bius. Okay, that's good, I guess. So then, I think we may have given him too much. Setelah memakan heroin tersebut, Sam pun menyuruh kepada Riley untuk mencari cairan putih pada punggungnya, kemudian menyedotnya dengan jarum suntik. Namun setelah mengatakan hal itu, Sam malah tertidur akibat heroin tersebut, dan hal itu pun membuat Riley terlihat panik. Lantas Josh pun berusaha menenangkannya. Setelah itu Riley pun langsung saja mengeluarkan cairan tersebut.
That's 6 cc's. I think he did it, Riley. Sementara itu mereka belum juga menemukan jalan keluar sehingga Coleman pun masuk ke dalam air untuk mencari jalan keluarnya. It's a dead end. You think there's a way out underneath the water? No, there has to be another way. Ternyata benar saja Coleman berhasil menemukan jalan keluarnya dan mereka pun langsung masuk ke dalam air tersebut. Sementara itu Sam sudah sadar dan merasa lebih baik sehingga dirinya bisa menggerakkan kembali kakinya. Setelah keluar dari dalam air tersebut, di sini mereka menemukan mayat tengkorak dan juga sebuah pistol. Namun anehnya mayat ini menggunakan pakaian zaman modern. Itu artinya sebelum mereka ada di sini sudah ada yang terjebak lebih dulu di zaman prasejarah dan kemungkinan besar kematiannya karena mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil keluar dari gua tersebut. Dan di sini F menemukan sebuah jamur yang bisa dimakan dan langsung membawanya. Singkat waktu, malam pun poek, di mana saat itu Scott mengatakan pada Josh kalau dirinya sudah mengubur heroinnya. Tidak lama F beserta yang lainnya pun kembali dan langsung membagikan jamur tersebut kepada mereka. Eve really came through for everyone. Amazing. Sementara itu di masa sekarang Sophia meminta Gavin untuk menunjukkan lokasi dari orang-orang yang masih hidup karena mereka mengetahui bahwa Gavin bisa melihatnya. Setelah menemukan lokasinya, Gavin pun memberikan cincin milik F dan meminta agar Levi memberikannya kepada F. Setelah itu Levi pun langsung saja menerbangkan pesawatnya untuk menyelamatkan mereka semua. Okay, I'm entering the sinkhole. Initiating descent. Akan tetapi ketika pesawatnya mendekati cahaya, tiba-tiba saja komunikasi mereka langsung terputus. Bukan hanya itu saja, salah satu mesinnya juga terbakar dan hal itu membuat mereka langsung terdiam. We've lost him. Di waktu yang sama terlihat Sam yang sudah bisa berjalan kembali tiba-tiba saja melihat sebuah pesawat dalam kondisi terbakar. Yang tak lain itu adalah Levi. Tapi beruntungnya Levi masih hidup dan tersangkut di atas pohon. Eta singkat cerita, saat pagi Chang, F, Josh, Lucas, dan Riley dan juga Scott pun langsung pergi ke tempat pesawat itu jatuh. Setelah sampai mereka hanya menemukan parasutnya saja sementara orangnya sudah tidak ada. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar suara binatang buas dan juga tembakan. Lalu muncullah Levi dari dalam hutan membuat F dan juga Josh sangat terkejut sekaligus senang. Do you know if Izzy's okay? Yeah, she's fine. They sending anyone else? No, just me. Kemudian Levi mengatakan bahwa dirinya dikirim untuk menyelamatkan mereka semua. Namun sekarang dirinya tidak bisa melakukannya karena pesawatnya mengalami kerusakan dan tidak tahu ada di mana. Tapi jika pesawatnya masih utuh, mungkin saja Levi bisa memperbaikinya. Tak lama kemudian Levi mendapat sinyal dari pesawatnya dan mereka pun langsung pergi untuk mencarinya. Sementara itu di masa sekarang ketika Gavin sedang menonton berita, tiba-tiba saja terjadi gempa dan Gavin pun langsung pergi untuk melihat Izzy. Yang ternyata gempa itu berasal dari lubang sinkhole. It's over. Mengetahui itu kemudian Gavin pun langsung pergi ke pangkalan udara untuk bertemu dengan Sophia. Namun setelah sampai dirinya kembali melihat kilasan tentang Levi yang masih hidup. Tapi ternyata Sophia tidak ada dan di sini Gavin melihat sebuah berkas tentang dirinya. Yang mana di dalam berkas itu terdapat gambar dari sinkhole yang pernah Sophia temukan bersama dengan temannya. Kemudian Gavin pun langsung membawa berkas tersebut. Sementara itu seorang pria bernama Eddie memberikan hasil buruannya kepada Coleman. Namun ketika dirinya akan istirahat, tiba-tiba saja merasakan ada sesuatu. Di sisi lain Veronica dan juga adiknya yaitu Lily terlihat sedang bertengkar sehingga adiknya yang marah pun langsung pergi ke dalam hutan. Namun tanpa disengaja di sini Lily menemukan mayat yang ternyata itu adalah mayatnya Eddie.
Tak lama kemudian Veronica beserta yang lainnya pun datang, yang mana hal itu membuat mereka semua sangat terkejut dan merasa takut kalau mereka semua akan bernasib sama seperti Eddie. Kemudian Sam pun menyuruh kepada mereka untuk kembali dan berkumpul di satu titik. Sementara itu mereka harus melewati sungai untuk sampai di tempat pesawatnya jatuh. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa di sungai itu terdapat ular yang sangat besar. Di mana saat itu Lucas, Scott, dan Josh berhasil menyeberang, namun Riley merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya hingga tiba-tiba Riley pun ditarik oleh ular itu ke dalam air. Tak lama kemudian mereka melihat Riley yang sudah dililit oleh ular tersebut, dan beruntungnya Levi berhasil menyelamatkan Riley sementara si ularnya sudah mati. Di tempat lain, Sam mengatakan kalau luka ini diakibatkan karena tersetrum. Namun hal itu membuat mereka merasa bingung karena di zaman mereka saat ini, yaitu zaman prasejarah, belum ada listrik. Sementara itu akhirnya mereka berhasil menemukan pesawatnya. Don't worry, I'm good. Kemudian Levi pun langsung masuk dan mencoba untuk menghidupkan pesawatnya. Ternyata sistem dan juga listriknya masih berfungsi, namun sial mesin pesawat bagian kanan mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali dengan membawa makanan yang dibawa oleh Levi karena sebentar lagi hari akan poek. Akan tetapi saat mereka hendak pergi, tiba-tiba saja radar pesawatnya menangkap sebuah sinyal sejauh 8 km dari tempat mereka. Dan mungkin saja ada seseorang yang sudah mengirim sinyal kepada mereka. Namun pertanyaannya, siapa orangnya sedangkan mereka ada di zaman prasejarah? Oleh karena itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Dan besok paginya mereka akan pergi mencari sumber dari sinyal tersebut. Thanks, Eve. Besides, I couldn't have done it without you guys. Di mana malam itu saat sedang mengobrol tanpa disengaja, di sini Riley mengatakan tentang heroin yang dibawa oleh Scott sebagai obat bius untuk menolong ayahnya. Tentu saja hal itu membuat Lucas langsung terkejut. Sementara Scott sendiri sudah tahu kalau heroin itu milik Lucas. Bahkan ketika akan tidur, Lucas terus saja melihat ke arah Scott. It's a totally different story. Kemudian Levi mengatakan kepada F kalau apa yang dilihat oleh Gavin dalam kilasannya adalah nyata, bukan halusinasi. Dan alasan Levi datang ke sini karena Gavin melihat bahwa F masih hidup. Mungkin hal itu terdengar mustahil, namun faktanya apa yang Gavin lihat adalah benar. Everything that he's seen these past few years have been... Gavin was a rock for Izzy. Kemudian Levi pun memberikan cincin dari Gavin kepada F. Tentu saja hal itu membuat F sangat terkejut karena cincinnya hilang ketika dirinya ada di sini. Levi mengatakan kalau Gavin melihat cincin itu ada di zaman prasejarah dan langsung menggalinya di dekat batu ketika F terbangun dari pingsannya. Sementara di masa yang sekarang, Gavin mengatakan bahwa sebelumnya lubang sinkhole pernah terjadi sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda. Dan Izzy beranggapan mungkin saja salah satu lubang itu bisa membawa mereka kepada ibunya dan juga Josh. Ternyata Gavin pun merasakan hal yang sama. Itu sebabnya dirinya harus bertemu dengan Sophia. Namun masalahnya Sophia tidak ada dan sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Kemudian Gavin pun meminta kepada Izzy untuk mencari tahu alamat temannya Sophia bernama Rebecca yang ada di foto. Setelah mendapatkan alamatnya, Gavin dan Izzy pun langsung pergi. She packed a whole bunch of food so you wouldn't have to waste time stopping. Singkat cerita, setelah sampai ternyata Rebecca sudah tahu kalau Gavin akan datang karena ternyata Sophia juga ada di sini. Lalu Gavin pun mengatakan bahwa Levi masih hidup dan dirinya menemukan berkas serta foto tentang lubang sinkhole di tempat yang berbeda. Dan mungkin saja lubang sinkhole yang lain bisa menyelamatkan mereka semua. Namun ternyata semua lubang sinkhole sudah tertutup dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka yaitu lewat lubang sinkhole yang ada di La Brea. Sementara itu mereka dalam perjalanan menuju tempat sinyal tersebut dan di sini Lucas mengancam akan membunuh Scott jika Scott tidak memberikan barang haram miliknya setelah pulang dari sini. Dan saat sampai mereka semua sangat terkejut ketika melihat sebuah desa dengan tembok yang sangat tinggi.
Kemudian mereka pun langsung pergi karena sinyalnya berasal dari desa tersebut. Di sisi lain, Coleman dan Mary Beth bertanya kepada Lily tentang orang yang sudah membunuh salah satu dari mereka. Dengan perasaan yang takut, Lily mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang kakek memakai baju primitif dan di belakang bajunya terdapat gambar tangan. Dan ternyata dari tadi, si kakek itu sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, Sophia membawa Gavin untuk melihat sebuah pesawat yang sama yang digunakan oleh Levi. Namun tentu saja Rebecca sudah memodifikasi pesawatnya. Dan ternyata di masa lalu Sophia dan Rebecca sedang meneliti lubang sinkhole yang ada di Mojave dan tim mereka dikirim untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Akan tetapi setelah masuk, cahaya dari lubang itu tertutup sebelum mereka kembali. Oleh karena itu, Sophia dan Rebecca meminta kepada Gavin untuk menggunakan pesawat ini masuk ke dalam lubang tersebut menyelamatkan mereka semua. Sedangkan mereka saat itu mulai masuk ke dalam desa tersebut. Who built this place? Setelah masuk ke dalam desa ini terlihat sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kemudian mereka pun langsung mencari sumber sinyal tersebut dan berharap bisa bertemu dengan penduduk desa ini untuk meminta bantuan. Lalu saat itu Josh dan Riley pun masuk ke salah satu rumah, namun rumah ini kosong. Akan tetapi di sini Riley mendapatkan makanan, namun Josh melarang untuk memakannya karena itu bukanlah milik mereka. I'm fine. Lucas isn't actually gonna kill Scott. Hold on. Are you jealous? What? Oh. Sementara F dan Levi masih mencari sumber dari sinyalnya, namun di sini F melihat salah satu rumah yang memiliki tanda telapak tangan. Dan tentu saja F pernah melihat tanda tersebut. Setelah masuk, mereka pun langsung celonghok bengong ketika melihat ada mayat. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari tim Sophia yang lebih dulu masuk ke dalam lubang sinkhole yang lain. Biar kalian ngerti jalan ceritanya, saya jelaskan. Jadi dulu itu Sophia, Rebecca dan timnya sudah lebih dulu menemukan 4 lubang sinkhole di tempat yang berbeda. Kemudian timnya dikirim untuk masuk ke dalam salah satu lubang tersebut. Akan tetapi cahaya dari lubang itu sudah tertutup sebelum mereka keluar dari lubang tersebut. Jadi mayat yang Levi dan Eve temukan ini adalah salah satu dari tim Sophia yang lebih dulu terjebak di zaman prasejarah sebelum mereka. Oke, kan lanjut. Yang mana di sini Levi menemukan alat komunikasi yang sudah mengirimkan sinyal kepadanya dan alat ini menggunakan tenaga matahari. Kemudian Eve melihat bara api yang masih menyala dan itu tandanya ada orang yang tinggal di rumah ini. Setelah itu mereka pun pergi keluar dan melihat sebuah menara pengintai. Levi, look at that. It's a lookout post. Yeah, we can see the whole fort from up there. Come on. Di tempat yang sama, Josh dan Riley masuk ke ruangan bawah tanah dan mereka melihat sebuah pintu. Dan ternyata pintu itu membawa mereka keluar desa. Namun tiba-tiba saja pintunya tertutup, kemudian mereka pun mencari jalan yang lain untuk masuk kembali. Truly. Sementara itu Lucas kembali bertanya kepada Scott tentang barang haram miliknya. Namun ternyata Scott tidak ingat di mana menguburnya karena pada saat itu dirinya sedang dalam keadaan teler. Tentu saja hal itu membuat Lucas sangat marah. Namun tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghajar Lucas sehingga pistolnya terjatuh. Dan ketika Lucas hampir berhasil mengalahkannya, tiba-tiba temannya datang dan langsung menghajar Lucas hingga pingsan. Sementara di masa sekarang Rebecca mengatakan kalau pesawat ini sudah siap untuk terbang. Namun ternyata pihak pemerintah tidak mengizinkan Gavin untuk terbang sehingga Sophia pun akan mematikan radar milik pemerintah agar pesawat ini tidak terdeteksi dan Gavin bisa pergi menyelamatkan mereka. Yang mana alasan Sophia dan Rebecca melakukan ini semua karena saudara Sophia yang bernama Diana dan juga tunangannya sudah lebih dulu terjebak di sana. Sehingga Sophia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan Rebecca yang ingin sekali menyelamatkan saudaranya. Namun Izzy tidak mengizinkan ayahnya untuk pergi. Kemudian Gavin pun menjelaskan kalau ini semua demi menyelamatkan Eve dan juga Josh. Akan tetapi Izzy tetap tidak percaya kepada Sophia ataupun Rebecca karena mereka baru saja kenal. Dad, I'm scared. I know. Setelah naik ke atas menara di sana, Eve melihat Josh dan juga Riley yang sedang berada di luar. Tidak lama Levi melihat penduduk desa yang sudah kembali dan berniat akan membunuh Josh dan juga Riley. Namun mereka berdua langsung berlari seedan-edannya. Tak lama Eve dan Levi juga dikejar oleh penduduk desa. Kemudian mereka pun masuk ke salah satu rumah dan ternyata banyak anak-anak yang sedang makan. Lalu mereka pun langsung bersembunyi dan meminta kepada anak tersebut untuk diam.
Tidak lama dua orang masuk dan bertanya kepada si anak. Namun anak ini mengatakan bahwa dirinya tidak melihat mereka. Dan di sini F sangat terkejut karena ternyata mereka menggunakan bahasa Inggris. Kemudian F bertanya, kenapa orang-orang di desa ini ingin sekali menangkap dan membunuh mereka? Anak ini menjelaskan bahwa kakeknya mengatakan kalau orang-orang yang keluar dari cahaya tersebut adalah orang jahat dan akan merebut tempat tinggal mereka. Sementara itu Josh dan Riley bersembunyi di sela-sela bebatuan dan hampir saja ketahuan. Namun beruntungnya mereka langsung pergi karena mendengar ada suara trompet. My mom's in there. We have to go back. Di sisi lain Scott dan Lucas mereka diikat dan mungkin saja akan segera dihabisi. Kemudian saat itu Lucas pun menyuruh kepada Scott untuk mengambil korek api di sakunya. Setelah Scott melepaskan ikatannya, Lucas pun menyuruh untuk melepaskannya juga. Namun Scott meminta kepada Lucas agar tidak membunuhnya setelah melepaskannya. Lucas pun berjanji kalau dirinya tidak akan membunuh Scott asalkan barang haram miliknya dikembalikan. Hal itu pun membuat Scott merasa takut meskipun pada akhirnya dirinya tetap melepaskan ikatan Lucas. Akan tetapi cuplahinya bukan berterima kasih si Lucas teh, malah memukul si Scott. Sedangkan Josh dan Riley mereka tidak bisa masuk ke dalam karena pintunya sudah dijaga. Sehingga Josh pun memutar musik menggunakan HP miliknya untuk mengalihkan perhatian para penjaga. What do we do? Give me your phone. Untungnya cara itu berhasil mengalihkan para penjaga, kemudian mereka pun langsung masuk kembali sehingga bertemu dengan Scott dan juga Lucas. Lalu mereka pun langsung mencari F dan juga Levi. Let's move. Come on. Sementara itu F dan Levi akan dibawa ke pintu rahasia agar mereka bisa pergi dari desa ini. Lalu saat itu F bertanya, siapa orang yang di punggungnya terdapat gambar telapak tangan? Anak ini mengatakan kalau itu adalah kakeknya yang bernama Silas. Sementara di masa sekarang Sophia sudah sampai di markas angkatan udara, namun di sini Sophia bertemu dengan Adam dan mengatakan bahwa Gavin sudah mencuri berkasnya. Ternyata Adam juga tahu kalau Sophia akan pergi ke lubang sinkhole untuk menyelamatkan Diana dan juga tunangannya. Akan tetapi Adam tidak bisa membantu Sophia karena akan terjadi gempa lagi yang bisa menghancurkan semuanya. Sedangkan di tempat lain Rebecca mengatakan kalau Sophia tidak bisa dihubungi dan tidak tahu apakah radarnya sudah mati atau belum, sehingga Gavin pun tidak akan pergi sebelum semuanya benar-benar aman. Akan tetapi masalahnya cahaya dari lubang sinkhole itu mulai tertutup secara perlahan, dan itu artinya mau tidak mau Gavin harus pergi malam ini juga. Kemudian Rebecca pun langsung membawa Gavin dan Izzy ke suatu tempat. Sementara itu akhirnya mereka sudah berkumpul kembali, namun ketika akan pergi Silas datang dan berniat akan membunuh mereka. Namun tiba-tiba seorang wanita datang dan menghentikan Silas agar membiarkan mereka pergi. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali dan di sini Levi mengatakan bahwa dirinya adalah pilot yang akan menyelamatkan mereka semua. Namun mereka harus bersabar karena sekarang pesawatnya mengalami kerusakan. I came here to bring you home and that's what I'm gonna do. Sementara di masa sekarang Rebecca membawa Gavin dan Izzy ke suatu tempat, yang mana di tempat ini mereka pun mencari sebuah petunjuk dan berhasil menemukan surat dalam kondisi sudah rusak di dalam botol. Namun mereka berhasil merangkainya kembali dan ternyata surat itu dari F yang dirinya tulis di zaman prasejarah. Jadi apapun yang mereka lakukan di zaman prasejarah maka hal itu akan ada di masa yang sekarang, di mana isi surat itu bahwa F sangat menyesal karena sudah meninggalkan Gavin dan berharap bisa kembali bersama lagi. Akan tetapi mungkin saja hal itu tidak akan terjadi karena dirinya sudah 5 hari ada di zaman prasejarah. Dan malam ini cahayanya mulai tertutup secara perlahan dan mungkin saja mereka semua akan terjebak selamanya di zaman prasejarah. Oleh karena itu F berharap agar Gavin bisa menolongnya. Setelah membaca suratnya, Gavin pun berniat akan pergi untuk menyelamatkan mereka. Wherever you are, you're always with me. If you want to save them, you're gonna have to take the risk. The light's closing. Why the hell didn't you tell me? Go save them. You have to. Sementara itu Lily mengatakan kepada Coleman kalau ternyata Veronica bukanlah kakaknya, di mana pada saat itu dirinya diajak oleh Veronica ke sebuah gereja, namun setelah itu Veronica malah membawanya. Tidak lama Veronica datang, akan tetapi dirinya langsung kabur. Veronica,
So you're telling me Lily was kidnapped? That's right. We can't just leave her out there by herself. I agree. Di sisi lain, Levi mencoba menghubungi tim dari Sophia dan berharap mereka masih hidup. Dan akhirnya ada seseorang yang terhubung, ternyata itu adalah Diana yang masih hidup. Di sini Levi meminta bantuan karena mesin pesawatnya mengalami kerusakan dan berharap pesawat milik Diana masih utuh. Diana pun mengatakan kalau pesawatnya masih utuh dan menyuruh kepada Levi untuk datang ke pinggir pantai. I need to go find her. She said Santa Monica. It's miles away. Let's get going. You can take the Jeep. I finally got it started. Then we leave now. Singkat waktu, pagi pun caang. Di mana saat itu Levi dan Eve sudah sampai di tempat Diana, tetapi mereka tidak menemukan Diana. Namun tiba-tiba Diana datang dari belakang sambil menodongkan pistol kepada mereka. Kemudian Levi pun menjelaskan bahwa dirinya adalah pilot yang disuruh oleh Sophia untuk menyelamatkan Diana dan juga mereka semua. Mendengar itu akhirnya Diana percaya dan langsung menunjukkan pesawat miliknya. You said your engine was damaged. Have you identified the problem? How did you end up in Los Angeles? The portal we came in through closed. Ours is still intact. Sementara di masa sekarang, Adam datang membawa surat perintah untuk mengambil alih tempat ini oleh pihak pemerintah. Kemudian seorang pekerja mengatakan bahwa dirinya menemukan sesuatu. Dan tanpa disangka ternyata itu adalah sebuah pesawat milik Levi. Kemudian Rebecca menggunakan alat untuk melihat isi dari pesawatnya. Dan ternyata di dalamnya terdapat banyak mayat. Lalu Gavin mengatakan mungkin saja pada saat itu Levi berhasil memperbaiki pesawatnya. Akan tetapi pesawatnya gagal terbang dan terjatuh membuat mereka meninggal. Akan tetapi ini semua belum terlambat dan Gavin bisa mencegahnya sehingga Gavin akan pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Namun Adam mencegahnya karena takut terjadi gempa lagi yang sangat besar. Then there's another earthquake. People will die. It's over, Gavin. Keesokan paginya Gavin pun berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka semua. Tidak lama Sophia datang yang mana dirinya pun mencoba untuk melepaskan mereka dan Gavin harus segera pergi. Karena anak buah Adam sedang dalam perjalanan menuju tempat Rebecca untuk mengambil pesawatnya. Namun sebelum itu Gavin meminta kepada Sophia untuk mengirimkan drone ke lubang untuk memberitahu mereka supaya tidak menaiki pesawat Levi. There has to be a way to get a message down there. Sementara itu Levi, Eve, dan Diana sudah kembali sambil membawa mesin pesawatnya. Namun mereka harus segera memperbaiki pesawat milik Levi karena sebentar lagi cahaya di atas akan sepenuhnya tertutup. Kemudian Levi dan Diana pun langsung pergi ke tempat pesawatnya. Sedangkan Eve dan Sam akan mengundi siapa saja yang pertama naik pesawatnya karena pesawatnya terlalu kecil dan tidak akan cukup untuk mereka semua. Lucas Hayes. Nice pickies. Everyone just take 5. Go for a walk, grab a drink. And we pick the next flight. Sementara itu Levi dan Diana sudah memasangkan mesinnya dan hal itu berhasil menghidupkan kembali pesawatnya. Kemudian Levi pun langsung memberitahukan hal itu kepada Eve bahwa pesawatnya siap untuk terbang. Tentunya hal itu membuat mereka sangat senang, akan tetapi tiba-tiba saja What the hell is that? ternyata itu adalah drone milik Sophia. Kemudian Levi mencoba untuk membukanya, yang mana di sini Gavin mengatakan bahwa dirinya berhasil menemukan surat dari Eve. Dan Gavin juga tahu kalau Levi berhasil memperbaiki pesawatnya. Akan tetapi hal itu tidak akan berhasil dan Gavin meminta kepada mereka semua agar tidak terbang menggunakan pesawatnya. Disebabkan dirinya menemukan puing-puing pesawat milik Levi yang di dalamnya terdapat mayat. Dan kini Gavin sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan mereka semua. And I'm coming. For you, for Josh, for everyone. Namun ternyata mereka tidak percaya, termasuk Levi dan juga Josh, yang mana Levi akan tetap menerbangkan pesawatnya. Kemudian Eve melarang Josh untuk naik pesawatnya, akan tetapi Josh tidak menurut dan akan tetap pergi bersama Levi. I'm getting on that plane. Josh. Sementara itu Coleman mengajak Veronica untuk pergi karena Levi berhasil memperbaiki pesawatnya. Akan tetapi Veronica menolaknya karena takutnya Coleman akan menangkap dirinya hingga tiba-tiba di tempat lain Eve dan Marybeth berniat akan menggagalkan pesawatnya untuk terbang karena Lucas dan juga Josh akan ikut bersama Levi, di mana itu artinya bahwa Marybeth percaya kepada Gavin kalau pesawatnya akan gagal terbang. But Marybeth, I need your help.
Sementara di masa sekarang mereka berhasil kabur dan sudah sampai lebih dulu di tempat Rebecca. Akan tetapi ketika Gavin hendak menerbangkan pesawatnya, anak buah Adam keburu datang. Kemudian Sophia dan juga Izzy pun pergi untuk mengulur waktu hingga akhirnya Gavin dan Rebecca pun sudah terbang. Sementara itu Diana menemukan alat sensor pesawatnya mengalami masalah yang bisa menyebabkan mesinnya mati kapan saja. Tidak lama Mary Beth dan Eve datang untuk menghentikan mereka. Namun Levi sangat yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akan tetap menerbangkan pesawatnya. Di mana hal itu membuat Mary Beth terpaksa mengancam Levi. Levi mengatakan kalau Gavin tidak akan datang dan meminta kepada Eve agar percaya padanya. Hingga tiba-tiba Diana menodongkan pistol kepada Mary Beth. Untung saja tembakannya meleset dan malah kena ke bahan bakar pesawat hingga meledak, dan Diana juga terluka pada bagian perutnya akibat terkena tembakan Mary Beth. Kemudian Diana pun langsung dibawa kepada Sam. Di sini Sam pun mencoba untuk menyelamatkannya, akan tetapi Sam tidak bisa menolongnya karena Diana kehabisan banyak darah. She's gone. Di mana hal itu membuat Lucas marah dan tidak menyangka kalau ibunya sudah membunuh Diana. Selain Lucas, Josh juga menyalahkan ibunya karena hal itu membuat pesawatnya menjadi hancur. Sementara di masa sekarang Gavin dan Rebecca dalam perjalanan ke lubang sinkhole. Akan tetapi di sini Adam menyuruh kepada Gavin untuk kembali, namun tentu saja Gavin menolak dan akan tetap pergi. Sehingga Adam pun langsung mengirimkan pesawat jet tempur untuk menghentikan mereka. Dan jika Gavin tetap akan pergi, maka Adam tidak akan segan-segan untuk menghancurkan pesawatnya. Kemudian di sini Rebecca mengatakan bahwa rencana ini tidak akan berhasil dan dirinya memutuskan untuk pergi menggunakan parasut. November 16, 1988. What about my family? Remember that date? Lalu saat itu Izzy meminta kepada ayahnya untuk turun karena pesawat jet tempur sudah menguncinya. Di sini Gavin merasa bingung apakah harus kembali atau tetap akan pergi. Namun akhirnya Gavin memutuskan untuk kembali karena merasa kasihan kepada anaknya. Kemudian dirinya pun langsung ditangkap. Lalu ada mengatakan bahwa puing-puing pesawat milik Levi sudah menghilang dikarenakan Gavin sudah mengirimkan pesan kepada Eve sehingga mereka tidak jadi terbang. Sementara itu dengan perasaan hati yang cemas mereka semua sedang menunggu kedatangan dari Gavin dan sangat berharap Gavin akan datang untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi mereka harus menerima kenyataan kalau Gavin tidak akan datang hingga akhirnya cahaya itu pun langsung menghilang. Dan hal itu membuat Josh sangat marah kepada ibunya karena dirinya sudah tahu kalau ayahnya tidak akan datang sehingga mereka terjebak selamanya di sini. Kemudian saat itu Eve pun langsung menggali kuburan untuk Diana. Dan di sini Mary Beth mengatakan kalau mereka berdua tidak bersalah, justru yang ada sudah menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain Scott menunjukkan sesuatu kepada Riley dan juga Josh. Ternyata itu adalah emas batangan yang Lucas dan juga Scott temukan ketika sedang mencari heroin. Lalu Scott mengatakan kalau emas ini milik Amerika dan jatuh dari lubang yang lain sekitar tahun 1800. Itu artinya mungkin saja ada jalan yang lain untuk keluar dari sini. Hey, can we talk about this? We're gonna have to find a way to get past this. I don't think we can. Singkat waktu, pagi pun caang. Dan saat itu Coleman terbangun dari pingsannya dalam keadaan kaki dan juga tangannya diikat. Di sini Coleman melihat seorang wanita dan mengira kalau itu Veronica. Namun ternyata wanita ini bernama Para yang sebelumnya sudah menolong Eve. Lalu Para pun langsung saja. Dan ternyata Para hanya ingin membunuh ular yang akan menyerang Coleman. Kemudian Para pun melepaskan ikatan Coleman lalu pergi. Namun Coleman masih pusing dan kembali tidak sadarkan diri, sehingga Para pun langsung membawanya. Sementara itu mereka sudah selesai mengubur Diana. Dan demi keamanan Sam meminta kepada Mary Beth untuk menyerahkan pistolnya. Kemudian Lucas datang dan menyuruh kepada ibunya dan juga Eve untuk pergi dari sini. Mary Beth menjelaskan bahwa dirinya tidak membunuh Diana tetapi hanya membela diri dan dirinya sudah menyelamatkan mereka semua. Akan tetapi mereka yang kehel tetap akan mengusir Mary Beth dan juga Eve. Who here wants them to go? They'll die out there. Say something.
Sedangkan di masa sekarang Sophia datang ke rumah Gavin dan bertanya di mana Rebecca. Gavin mengatakan kalau Rebecca sudah pergi lebih dulu dengan terjun menggunakan parasut. Namun pada saat itu Rebecca memberikan kode tentang tanggal 16 November tahun 1988 dan Gavin menyadari kalau tanggal itu ketika dirinya diadopsi. Karena sejak kecil Gavin tinggal di panti asuhan dan Gavin sangat yakin kalau semua ini ada hubungannya dengan masa lalunya. Sementara itu Coleman baru sadar dan ada di dalam gua bersama Farah. Lalu pria itu pun berterima kasih kepada Farah karena sudah menolong dan menjahit lukanya. Kemudian Farah bertanya siapa yang sudah melakukannya. Coleman mengatakan salah satu dari kelompoknya sendiri. Di tempat lain Scott mengatakan kalau sebentar lagi akan datang badai musim dingin yang sangat dahsyat dan mereka harus bersiap-siap untuk melaluinya. I'd say things are gonna get real bad real fast. We need to get ready. Shouldn't you be leaving? Diana died because I was saving your ass. Kemudian saat itu Eve dan Mary Beth melihat sebuah tiang yang akan jatuh ke tempat Lucas berada, sehingga Mary Beth pun langsung menolongnya. Namun pada akhirnya ibu dan anak itu malah terjebak di dalam sana. Lalu Riley dan Josh pun langsung pergi menggunakan mobil mencari alat untuk menolong Lucas dan ibunya. Kemudian saat itu mereka mencoba untuk memindahkan puing-puingnya, namun mereka kesulitan karena terlalu berat. Sementara di dalam Lucas mengalami hipotermia akibat suhu yang sangat dingin dan Mary Beth pun mencoba untuk menenangkan Lucas. Namun tiba-tiba puing-puing mulai runtuh akibat adanya badai. What the hell? Sementara di masa sekarang Sophia mendapatkan info kalau pada saat kecil Gavin diserahkan ke layanan anak oleh seorang pendeta di gereja Topanga dan mereka pun memutuskan akan pergi ke sana. Namun ketika Gavin melihat foto Diana, Gavin kembali melihat kilasan kalau Diana sudah tertembak. Akan tetapi Gavin tidak mengatakan hal itu kepada Sophia. I saw Diana. We have to get to the church. Singkat waktu setelah sampai di gereja, Gavin pun bertemu dengan seorang pendeta yang pernah merawatnya waktu kecil. Yang mana pendeta ini mengatakan kalau pada saat kecil Gavin datang bersama seorang anak perempuan. Namun pendeta ini tidak tahu kalau sekarang wanita itu ada di mana. Kemudian Gavin pun langsung pergi dan mencoba untuk mencarinya. Akan tetapi di sini Gavin kembali melihat kilasan kalau Diana sudah meninggal. Dengan berat hati akhirnya Gavin pun memberitahu hal itu kepada Sophia kalau Diana sudah meninggal. Dan tentu saja hal itu membuat Sophia merasa sangat sedih. Akan tetapi Gavin tidak mengatakan yang sebenarnya kalau kematian Diana karena tertembak. Sementara itu Riley dan Josh menemukan mobil kontainer yang di dalamnya terdapat banyak sekali baju. Di sini Riley mengatakan kalau Josh harus bersyukur disebabkan memiliki ibu sebaik Eve, karena seorang ibu akan melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Dan sejak saat itu hubungan mereka berdua semakin dekat, bahkan hampir saja saat itu mereka melakukan implodan. Sementara itu mereka melihat kalau bangunannya akan runtuh sehingga Sam pun membuat bahan peledak menggunakan listrik dan bubuk mesiu dari peluru. Setelah selesai, Sam dan Eve pun memberitahukan kepada Mary Beth kalau dirinya akan menghancurkan temboknya menggunakan bom rakitan. Tentunya hal itu pun sempat membuat mereka merasa takut. Namun tidak ada pilihan lain dan mereka pun langsung berpegangan hingga akhirnya. Dan ya, mereka berhasil membuat lubang sehingga Mary Beth dan Lucas bisa keluar tepat di saat bangunan itu hancur. Sementara di masa sekarang Sophia mendapatkan nama seorang wanita yang Gavin cari bernama Ella dan dirinya seorang seniman. Setelah mendapatkan lokasinya mereka pun langsung pergi. Namun ketika sampai ternyata Ella tidak ada, kemudian mereka pun langsung mencari lewat pintu belakang. Dan di sini Gavin sangat terkejut melihat patung berbentuk tangan yang dirinya lihat dalam kilasannya. Dan hal itu membuat Gavin semakin yakin kalau Ella terhubung ke zaman prasejarah. Sementara itu karena badainya sudah berlalu, Coleman pun berpamitan kepada Farah dan dirinya sangat berterima kasih karena Farah sudah menolongnya. Di sisi lain Riley dan Joe sudah kembali sambil membawa pakaian yang mereka dapat dari mobil kontainer. Where did you find all of this? That 18-wheeler was actually a wardrobe truck. We got him out on our own. Thanks to Eve.
Kemudian Josh yang sudah mengerti akhirnya meminta maaf kepada ibunya, yang mana dirinya pun merasa menyesal sehingga Marybeth dan Eve tidak jadi diusir dan mereka semua setuju. Meski begitu namun Marybeth tetap harus menyerahkan pistolnya kepada Sam. Come on, just... All in favor of Eve and Marybeth staying in the clearing, raise your hands. Keesokan harinya mereka pun mulai membersihkan ranting pohon yang berserakan. Great. Mushrooms are drenched. Sementara Sam berniat akan meminum obat terakhirnya, namun tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan Lily yang berteriak sehingga obat itu pun terjatuh. Kemudian mereka pun langsung mendatangi Lily, dan Lily mengatakan kalau dirinya melihat orang yang sedang berlari dan mereka pun langsung berpencar untuk mencarinya. Hingga akhirnya Levi melihat orang tersebut lalu mengejarnya. Oh, hey. Yang ternyata itu adalah seorang anak yang pernah menolong mereka dan mereka pun langsung membawanya. Kemudian Sam pun menyuruh kepada Riley untuk mengobati anak itu di luar. Kemudian Marybeth mengatakan kalau kita adalah ancaman bagi mereka sehingga mereka mengirim anak itu untuk mengawasi kita. Namun tentu saja Eve tidak setuju akan hal itu. Sam mengatakan ketika Eddie mati Lily melihat ada seorang kakek. Akan tetapi Coleman mengatakan kalau dirinya pernah bertemu dengan salah satu kelompok mereka bernama Para. Dan Para mengatakan kalau kematian Eddie tidak ada hubungannya dengan si kakek sehingga Eve akan meminta bantuan kepada mereka sambil mengantarkan anak ini pulang. Dalam perjalanan Eve berkenalan dengan anak ini yang bernama Isia dan alasan Isia datang ke sini hanya untuk memastikan kalau Eve baik-baik saja karena kakeknya menganggap kalau Eve dan kelompoknya adalah musuh. Namun tiba-tiba saja mereka dikepung dan langsung dibawa ke desa. Found them in the woods. Where are you taking us? Dan ternyata Para adalah salah satu dari pemimpin desa ini sehingga Coleman meminta kepada Para untuk menjelaskan bahwa dirinya dan kelompoknya bukanlah orang jahat. Tidak lama Silas datang dan marah melihat luka pada Isia. Eve mengatakan kalau dirinya melihat Isia di hutan dalam keadaan terluka sehingga Eve langsung mengantarkannya untuk pulang. Di sini Para pun berterima kasih dan meminta kepada mereka untuk pergi. Namun mereka menolak dan meminta tolong kepada Para bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Dan Para yang tahu kalau mereka adalah orang yang baik pun langsung membawa mereka untuk menunjukkan sesuatu. Thank you for agreeing to help us, Para. The dead man we found here had the same markings. I was sent to bring him home. Ternyata Para membawa mereka untuk menunjukkan kebun yang sangat subur dan Para akan mengajarkan kepada mereka cara berkebun dan juga berdagang. Karena ternyata di tempat ini masih ada suku atau desa yang lain. Namun Isia selalu mengatakan kalau desa lain adalah musuh. Dan ternyata sebelumnya desa mereka adalah satu-satunya desa yang ada di sini. Akan tetapi semuanya berubah ketika sebuah lubang terbuka dan menjatuhkan sebuah kapal. Di mana kala itu Para pun ingin berdamai dengan mereka, namun mereka menolak untuk berdamai. Come on, Levi. Sementara di masa sekarang Sophia dan Gavin bertemu dengan asisten dari Ella dan Sophia memberikan kartu namanya. Namun ketika akan pulang Gavin melihat ada orang yang sedang mengawasinya. Akan tetapi wanita itu langsung pergi dan Gavin merasa kalau itu adalah Ella. Sementara di zaman prasejarah Lily bertemu dengan Veronica dan Veronica mengajak Lily untuk ikut dengannya. Namun Lily menolaknya karena Veronica sudah menyakiti Coleman. Tidak lama Marybeth dan Sam pun datang, kemudian mereka pun langsung membawa Veronica lalu memborgolnya. Dan Sam terpaksa melakukan ini karena Veronica sudah menyakiti Coleman. Sedangkan mereka bertiga saat itu sedang menikmati makanan yang diberikan oleh Para. Kemudian Isia mengajak Eve untuk pergi ke danau. Tapi di sini Levi merasa penasaran apakah Silas penyebab dari orang-orang yang sudah mati dan meminta kepada Eve untuk berhati-hati. Please, Eve. Setelah sampai di danau, Isia mengatakan kalau orang tuanya sudah meninggal, bahkan mereka yang ada di desa ini tidak tahu tentang orang tuanya. Karena ternyata Isia dan kakeknya bukan berasal dari desa ini. Namun ketika Eve bertanya dari mana asalnya Isia hanya diam saja. Tidak lama Levi datang sambil membawa dompet milik Eddie yang ditemukan di rumah kakek Silas. Oh my God, it's Eddie's. If he didn't do it, then why the hell does he have his wallet?
Kemudian Levi pun mengatakan kepada mereka bahwa kakek Silaslah yang sudah membunuh Eddie. Namun Silas menjelaskan kalau dirinya tidak melakukannya dan para pun percaya kalau itu bukanlah perbuatan Silas. Karena para juga menemukan mayat yang lain di hutan dengan luka yang sama. Dan para membawa mayat itu untuk dikubur dengan layak. Sedangkan simbol dari tangan itu untuk perlindungan. Itu artinya mayat yang Levi dan Eve temukan sebelumnya bukanlah Silas yang sudah membunuhnya. Namun tiba-tiba saat itu mereka mendapat laporan bahwa Isya dibawa oleh seseorang. Mendengar itu dengan cepat, mereka pun langsung mencarinya. They're right. Let's go. Di tempat lain, Sam mengatakan kalau Veronica sangatlah berbahaya. Namun Riley meminta kepada ayahnya untuk tidak mengurung Veronica di mobil. Tidak lama Josh datang dan mengatakan bahwa Veronica mengalami kejang-kejang. Kemudian mereka pun langsung melepaskan Veronica dan Sam pun mencoba untuk menolongnya. Akan tetapi Veronica tidak sadarkan diri, lantas Sam pun melakukan RZP dan untung saja Veronica kembali sadar. Sementara di masa sekarang Izzy dan ayahnya datang ke acara untuk mengingat para korban yang masuk ke dalam lubang sinkhole. Dan ternyata salah satu teman Izzy yang bernama Andre adalah anaknya Sam. Dan Andre merasa kalau mereka berdua masih hidup. Tidak lama Sophia menelpon dan mengatakan kalau dirinya sudah menemukan rumah Ella. Dan rumah itu ada di tempat di mana Gavin ditemukan ketika masih kecil. Sementara itu mereka mulai berpencar untuk mencari Isya. Dan saat itu Eve menemukan mainan milik anak-anak dari desa. He's leaving us a trail. It's this way. Ternyata Isya dibawa oleh seorang wanita dan Silas berhasil menemukannya. Ternyata wanita ini adalah Rebecca yang berhasil masuk ke lubang sinkhole menggunakan parasut. Namun anehnya di sini Silas sudah kenal kepada Rebecca dan Silas meminta kepada Rebecca untuk melepaskan Isya. Akan tetapi Rebecca menolaknya karena Isya sangat penting baginya dan kunci dari semuanya. Namun tentu saja Silas tidak akan membiarkan Rebecca untuk mengambil Isya hingga akhirnya. Isaiah! Tak lama mereka berdua pun sampai dan menemukan Rebecca sudah terluka. Kemudian Coleman dan para juga datang. Di sini Rebecca meminta untuk menemukan Isya dan menghentikan Silas sekarang juga. Karena Isya sangat penting bagi mereka semua sehingga Levi pun langsung pergi untuk menghentikan Silas. Sementara di masa sekarang mereka sudah sampai di rumah Ella, namun lagi-lagi ternyata Ella tidak ada. Dan di sini Gavin merasa pernah ada di tempat ini sebelumnya. Sementara Levi yang sudah kembali tidak berhasil menemukan Silas. Kemudian Levi mengatakan kalau Rebecca adalah perancang pesawat sekaligus temannya Sophia. Dan untung saja saat itu para berhasil menghentikan pendarahan Rebecca dan Rebecca ingin berbicara dengan Eve. Di sini Rebecca mengatakan kalau Isya adalah anak yang istimewa dan kunci dari semuanya. Namun Silas yang tahu mencoba untuk menghentikannya. Yang mana alasan Silas melakukan ini semua demi kebaikan Isya sendiri. Dan Silas meminta kepada Isya jangan percaya kepada Rebecca. Sementara di masa sekarang Gavin menemukan lubang sinkhole yang sudah tertutup. Dan di sini Gavin melihat kilasan tentang Silas dan juga Isya, di mana Isya itu memiliki luka yang sama dengan Gavin. Dan ternyata Isya adalah Gavin ketika masih kecil. Dan apa yang Gavin lihat dalam kilasannya adalah sebuah kenangan ketika dirinya masih kecil, di mana hal yang sama juga dikatakan oleh Rebecca kepada Eve kalau Isya adalah Gavin dan sekarang Eve harus menolongnya. And he needs your help. Disebabkan sekarang semuanya bergantung pada Isya, maka Eve pun harus membawa Isya ke Gunung Topanga. Kemudian Eve pun langsung memberitahukan kepada Levi kalau mereka harus membawa Isya ke Topanga. Namun sebelum itu Eve meminta agar Levi segera membawa Sam untuk menolong Rebecca karena lukanya semakin parah. Any sign of Silas and Isaiah? No, nothing. Kemudian para mengatakan kalau Silas baru bergabung dengan mereka sekitar 2 tahun yang lalu dan Silas jatuh dari lubang sinkhole yang lain. Sementara orang tua dari Isya tidak selamat. Tidak lama Sam, Riley, Levi, dan Josh sudah datang dan Sam pun langsung menolong Rebecca. Kemudian Eve mengatakan kepada Josh kalau di masa depan Isya itu adalah ayahnya. Namun Josh tidak percaya akan hal itu. Kemudian Coleman datang dan mengatakan kalau Rebecca sudah mulai membaik. Mom, your dad doesn't have any memories from childhood. Come on, she's awake.
Di sini Rebecca mengatakan kalau Gavin lahir di desa ini dan dirinya datang ke masa depan melalui lubang yang ada di Topanga pada tahun 1988. Dan sekarang ada sebuah portal di puncak Gunung Topanga yang terbuka di mana portal itu mengarah ke tahun 1988. Sehingga F harus mendapatkan Isya dari Silas dan memasukkannya ke dalam portal itu. Karena jika Isya tidak berhasil masuk ke tahun 1988, maka F dan Gavin tidak akan pernah bertemu. Itu artinya Josh dan Izzy juga tidak akan pernah dilahirkan, dan F tidak punya banyak waktu karena besok portal itu akan tertutup. Dan jika Isya gagal masuk, maka Josh dan Izzy akan mati atau menghilang begitu saja. Your children will die. Kemudian saat itu juga mereka pun langsung berpencar untuk mencari Isya. Alright, Josh and I'll go with you. Par and I will search on foot. Sementara di masa sekarang Gavin mengatakan kalau dirinya berasal dari zaman prasejarah dan datang ke sini melalui lubang sinkhole yang lain. Tidak lama Ella datang dan menyuruh kepada mereka untuk pergi. Namun Gavin meminta tolong karena mungkin saja Ella satu-satunya harapan untuk menemukan keluarganya. I think you're the key to saving my family. Sedangkan di zaman prasejarah Silas dan Isya ada di dalam gua. Lalu saat itu Isya pun bertanya, kenapa Silas menyakiti Rebecca? Silas mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melindungi Isya karena Rebecca adalah orang yang jahat. Sementara itu mereka melihat ada kepulan asap dan langsung pergi untuk melihatnya. Namun ternyata apinya sudah mati, tapi mereka sangat yakin kalau Silas dan Isya baru saja dari gua ini karena F menemukan tas milik Silas. Lalu Levi juga melihat jejak kaki sehingga dirinya dan F akan pergi untuk mengikutinya. Sementara Josh akan mencarinya menggunakan mobil. Dan di sini Josh melihat Isya yang akan diterkam oleh harimau. Lalu dengan cepat Josh pun langsung menabrak harimaunya hingga ban mobilnya lalocot. Tidak lama F dan Levi datang, namun ketika F melihat tangan Isya yang terluka, Josh pun merasa kalau lukanya sama dengan luka milik ayahnya. Dan hal itu membuat Josh mulai percaya bahwa Isya adalah ayahnya di masa depan. Kemudian mereka pun langsung pergi membawa Isya dan ternyata Silas melihatnya di balik pohon. I think it's about 10 miles northwest of here. We should make it by the end of the day. They seem okay now. Namun dalam perjalanan mereka melihat Silas dan juga kelompoknya. Kemudian mereka pun langsung mencari jalan yang lain. We gotta get moving. Sementara di masa sekarang Ella masih belum percaya kepada Gavin meskipun Gavin sudah menjelaskan semuanya. Kemudian Gavin mengatakan bahwa dirinya selalu melihat kilasan tentang masa lalu di zaman prasejarah. Dan ternyata Ella juga memiliki kilasan itu. Akan tetapi Ella tidak ingin membahasnya dan meminta kepada mereka untuk pergi. And that's not the only thing we have in common. You have them too, don't you? Namun Gavin tidak putus asa dan akan mengambil batu dari zaman prasejarah yang ada di tempat Rebecca. Trying to process the fact that you're from 10,000 BC. We could find an artifact she drew. Maybe we could convince her it's real. Akan tetapi sekarang tempat ini sudah diambil oleh Adam. Namun untung saja Gavin berhasil masuk dan menemukan batunya. Tapi tiba-tiba penjaga datang, lantas Gavin pun meminta kepada Sophia untuk mematikan lampunya sehingga dirinya pun tidak ketahuan dan bisa berhasil mengambil batunya. Sementara di zaman prasejarah mereka menemukan jalan buntu. Namun Isya mengatakan ada sebuah jembatan tidak jauh dari sini. Tapi mereka harus cepat sebelum Silas lebih dulu sampai di jembatan tersebut. Di lain tempat Rebecca sedang mencari buku milik Silas dan berhasil menemukannya. Kemudian Rebecca pun meminta tolong kepada Sam dan juga Riley untuk membawanya ke tempat mereka sekarang juga. Please, we have to go now. Setelah menemukan jembatannya, F dan Isya pergi lebih dulu. Namun ketika sampai tiba-tiba saja Silas datang dan meminta kepada F untuk menyerahkan Isya. Akan tetapi dengan cepat Levi langsung memotong talinya dan hal itu membuat Silas sangat marah. Kemudian Silas mengatakan kalau jurang ini berakhir 6 km dan meminta kepada F untuk membawa Isya ke sana. Dan jika tidak, maka F tidak akan pernah melihat Levi dan Josh lagi.
Kemudian F menjelaskan kalau Izzy tidak seharusnya ada di sini dan harus masuk ke dalam portal yang ada di puncak Gunung Topanga. Dan jika gagal maka kedua anak F yaitu Josh dan Izzy akan mati. Tidak lama Coleman dan para pun datang. Lalu F pun mengatakan kalau Josh dan Levi dibawa oleh Silas. Dan jika F tidak menyerahkan Izzy maka mereka berdua akan mati. Mengetahui itu kemudian Coleman dan para pun langsung pergi untuk meminta bantuan yang lain. Sementara di masa sekarang Gavin kembali ke rumah Ella dan langsung menunjukkan batu yang Ella lukis. Sehingga Ella pun bisa kembali teringat dengan masa lalunya. Dan ternyata Ella ini adalah Lily. Sementara itu Sam, Riley, dan Rebecca sudah kembali. Sam mengatakan bahwa Rebecca datang ke sini saat upaya penyelamatan kedua bersama Gavin. Namun sayangnya misi itu tidak berjalan dengan sesuai rencana. Akan tetapi sekarang ada portal lain yang masih terbuka di puncak Gunung Topanga yang mengarah ke tahun 1988. Dan portal itu satu-satunya jalan keluar dari sini. The light's closing tomorrow. Kemudian saat itu Rebecca pun memberikan kertas kepada Lily karena ada hal yang penting yang harus Lily lakukan. Lalu Lily pun mengatakan kepada Veronica bahwa dirinya harus pergi ke Topanga sekarang juga. Sementara di masa sekarang ternyata Ella masih menyimpan kertas yang diberikan oleh Rebecca kepadanya. Rebecca mengatakan kalau Lily harus pergi ke Topanga untuk memberikan kertas itu pada seorang anak laki-laki bernama Isia. Dan ternyata kertas itu adalah peta tentang lubang sinkhole yang pernah terjadi. Dan sekarang lubang sinkhole akan kembali muncul di Seattle. Sementara itu ternyata Coleman dan para belum juga kembali. Sehingga F meminta kepada Isia untuk naik lebih dulu ke Gunung Topanga. Sementara F sendiri akan pergi untuk menyelamatkan anaknya dan juga Levi. Singkat waktu, pagi pun caang. Di mana pagi itu terlihat Josh dan Levi sedang diikat. Tidak lama akhirnya F pun datang dan Silas yang melihat F tidak datang bersama Isia merasa sangat kecewa. F mengatakan kalau Isia adalah Gavin dan harus masuk ke dalam portal itu. Karena jika tidak maka kedua anaknya akan meninggal. Namun Silas tidak peduli sama sekali meskipun dirinya tahu kalau di masa depan Josh dan Izzy adalah cucunya. Kemudian F pun langsung ditangkap dan Silas menyuruh kepada anak buahnya untuk mencari Isia. Akan tetapi ternyata di sini F sudah membawa batu tajam untuk melepaskan ikatannya. Di tempat lain Rebecca berjanji akan menyelamatkan mereka semua. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak percaya. Kemudian Rebecca menjelaskan bahwa dirinya dan Silas yang bertanggung jawab atas semua ini. Di mana Rebecca dan Silas adalah seorang ilmuwan yang menemukan portal di Gunung Topanga. Namun dirinya dan Silas memanfaatkan portal itu untuk mencari benda purba dan menjualnya secara ilegal. Akan tetapi Rebecca dan Silas sudah melakukan kesalahan sehingga menciptakan portal lain yang membentuk lubang besar. Sampai akhirnya memakan banyak korban yang masuk ke zaman prasejarah. Tidak lama Coleman dan para datang yang mana Coleman mengatakan kalau Josh dan juga Levi ditangkap oleh Silas. Namun di sini Coleman dan para belum tahu kalau F juga ditangkap. Lalu saat itu mereka pun langsung bersiap-siap untuk menyelamatkan Josh dan juga Levi. What's really going on, Lily? Di lain sisi Veronica dan Lily sedang dalam perjalanan ke Gunung Topanga. Namun tiba-tiba kaki Veronica terkena sebuah jebakan. Lalu Lily pun berusaha untuk menolongnya. Sementara itu Isia berhasil ditangkap oleh anak buah Silas. Namun untung saja Sam keburu datang dan berhasil melumpuhkannya. Kemudian Sam meminta kepada Riley, Marybeth dan juga Lucas untuk membawa Isia ke Topanga. Sementara Sam dan yang lainnya akan menyelamatkan F. Take them by surprise. I'm scared, Vada. You have to be strong. Di sini satu persatu anak buah Silas pun berhasil dikalahkan dan F berhasil melepaskan ikatannya menggunakan batu tajam tersebut. Namun sayangnya Silas berhasil kabur dan Josh mulai merasa kesakitan. F pun menjelaskan jika portal itu mulai mengecil maka Josh dan Izzy akan merasa kesakitan. It's happening. Sementara itu Gavin mengatakan kalau akan ada lubang sinkhole yang terbuka. Namun lubang itu akan muncul di pusat kota Seattle sehingga orang-orang dalam bahaya. Kemudian saat itu mereka pun langsung pergi untuk mengevakuasi semua orang. Dan di sini Izzy pun mulai merasa kesakitan.
Sementara itu dalam perjalanan mereka dihadang oleh anak buah Silas. Meskipun sudah terkena tembakan, ternyata orang ini masih bisa bertahan dan langsung menyerang Mary Beth. Dan di sini Lucas yang berusaha menolong ibunya sangat kewalahan menghadapi anak buah Silas ini. Namun untung saja Levi datang tepat waktu, tapi ternyata Mary Beth terluka pada bagian perutnya. Di waktu yang sama, Veronica merasa putus asa dan menyuruh kepada Lily untuk pergi sekarang juga sebelum portalnya tertutup. So you can get back to your family. I'll come back for you. One day, you can forgive me. Sementara itu ternyata luka Mary Beth sangat dalam. Namun mereka tidak punya banyak waktu karena portalnya akan segera tertutup sehingga Eve dan yang lainnya memutuskan untuk pergi lebih dulu. Sementara Mary Beth dan Lucas akan berusaha menyusul. Guys, I am not missing my chance to get out of this place. It's the tree Potter told us about. Singkat cerita, mereka pun sampai di gua untuk memotong jalan agar lebih cepat. Namun di sini mereka harus melewati kolam racun menggunakan tangga yang sudah rapuh. Must be the way up the mountain. Josh, no, no, no! You got it? Yeah. Go. I made it. Come on. You're almost there. Di sini Josh dan Isya berhasil naik, namun ketika Eve yang naik, tiba-tiba untung saja Josh berhasil menangkap tangan ibunya. Namun kini Levi dan Riley harus mencari jalan yang lain. I'll see you up there. Sementara itu Gavin menemui Adam, yang mana Gavin mengatakan bahwa akan ada lubang sinkhole di Seattle sehingga Gavin dan Sophia meminta bantuan kepada Adam untuk mengevakuasi semua orang. Just trying to prevent another disaster. If we're right and you do nothing... Setelah berhasil mengevakuasi semua orang, ternyata lubang itu bergeser 12 mil dari pusat kota, yaitu di dekat perbukitan, dan mereka pun langsung pergi ke sana. Going away, it's just shifting. There's a campground 12 miles east of here. I think this means we may not make it. Let's go. Dan saat sudah sampai, mereka pun langsung mengevakuasi semua orang. Tak lama mereka pun mendengar suara ledakan dan langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata lubang sinkhole sudah terbentuk, namun kali ini ukurannya jauh lebih kecil. Dan itu membuat mereka merasa bingung karena pesawatnya tidak akan bisa masuk ke dalam. Sementara itu kondisi Mary Beth semakin parah dan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Hingga akhirnya Mary Beth pun meninggal. Tentunya kenyataan itu membuat Lucas sangat merasa sedih mengingat sudah beberapa tahun dirinya tidak akur dengan ibunya. Dan kini baru saja hubungan mereka mulai membaik, ibunya malah meninggal. Sementara di tempat lain mereka bertiga hampir sampai di portal. Namun di sini Josh dan Izzy semakin kesakitan. Kemudian Josh pun menyuruh kepada ibunya untuk pergi membawa Isya sebelum terlambat. Akan tetapi tiba-tiba di sini Silas mengancam akan membunuh Josh jika Eve tidak menyerahkan Isya padanya. Tapi untung saja Coleman dan para keburu datang. Kemudian Eve dan Isya pun langsung pergi karena portalnya semakin mengecil. Go. Setelah sampai di puncak Gunung Topanga, Isya pun langsung masuk ke dalam portal untuk pergi ke tahun 1988. Akhirnya Izzy dan Josh pun sudah mulai membaik. Lalu Adam pun berniat akan mengamankan lubang sinkhole-nya dan menyuruh kepada mereka untuk segera pergi. Namun Gavin menolak untuk pergi dan lebih memilih untuk masuk ke dalam lubang itu demi menyelamatkan Eve dan juga Josh. Sophia mengatakan kalau itu sangatlah berbahaya jika tanpa menggunakan pesawat. Ditambah lagi Gavin akan ada di Seattle zaman prasejarah yang jaraknya sangat jauh dari lubang yang ada di Los Angeles yang merupakan lokasi para korban. Akan tetapi Gavin tidak peduli karena hanya inilah kesempatan baginya untuk menyelamatkan mereka semua. Ternyata Ella juga akan masuk ke dalam lubang sinkhole karena harus menyelamatkan Veronica yang masih terjebak.
Sementara itu Rebecca menunjukkan sesuatu kepada Scott, di mana dari kejauhan terlihat ada sebuah menara modern dan ternyata Rebecca sendiri yang sudah membuat menara tersebut. Di sisi lain Lily merasa sedih karena terlambat memberikan peta itu kepada Isia. Kemudian Riley dan Josh pun mencoba untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba saja portalnya meledak dan langsung menelan mereka bertiga. Sementara itu Gavin, Izzy, dan Ella terbangun di pinggir pantai dan ternyata mereka berhasil masuk ke zaman prasejarah. Did we make it? I think we made it. Macam mana menurut kalian ceritanya? Seru gak? Tulis saja di kolom komentar. Penasaran apa tujuan Rebecca membuat menara atau bangunan tersebut? Dan bagaimana juga nasib dari Josh, Riley, dan Lily yang ikut masuk ke dalam portal itu? Ditambah lagi Gavin, Izzy, dan Ella harus menempuh jarak yang sangat amat jauh untuk bisa bertemu dengan F dan juga yang lainnya. Penasaran kan? Tunggu saja kan baik lanjutannya. Oke, ada suara saya sampai habis gini. Wih, gila saya baru merekam sepanjang ini, hampir seharian saya ini. Ada. Padahal saya ini jeda-jeda tapi ada suara saya habis, kayak baca Yasin saya. Alah, sunyi serak seperti ini. Alah. Menurut saya ceritanya sih, wah, seru banget sih. Dan jalan ceritanya tidak ngawur seperti apa itu, saya pernah mereview yang viewnya tidak terlalu besar itu, Of the Wheel, yang lumayan ngaco itu ceritanya. Tapi ini ya memang ratingnya juga tinggi dari apa itu serial TV NBC kalau gak salah ini teh. Dan macam mana menurut kalian tentang film series ini? Apakah kalian suka? Kalau suka, tunggu saja lanjutannya. Akhiri saja, saya Boy pamit dari ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.